warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Nah, hari ini Gobek Production dalam tema bincang-bincang podcast singkat Babasal. Nah, podcast Babasal ini hadir kembali lagi, ini spesial di Banggai Laut. Nah, hari ini yang paling spesial lagi, saya sudah bersama-sama Ketua IMI Banggai Laut. Nah, beliau juga alhamdulillah sekaligus Ketua DPRD Kabupaten Banggai Laut, Bapak Patuan Kuba. Ini saya mau panggil Bapak, Kakak atau Panggil kakak saja. Kakak. Ini beliau ini kakak kelas saya sebenarnya. Di SMA 1 ya dulu. SMA 1 pindah Muhammadiyah. Oh, dulu si Muhammadiyah. Selesai di Muhammadiyah. Oh, Bapak Patuan Kuba. Jadi beliau ini asli Banggai Laut, anak asli Banggai Laut, cuman dulu sekolah di Banggai ya, di Luke. SMP di Luwuk, SMA di Luwuk, kuliah di Manado. Luar biasa. Sampai di Manado, Pak. Jadi ini luar biasa. Pendidikan beliau sampai di Sulawesi Utara. Nah, ini begini. Sebelum kita masuk ke bincang-bincang yang lebih serius, ini mau tanya kabarnya Pak Ketua, ada sehat-sehat ini atau? Alhamdulillah sehat, bro. Alhamdulillah. Jadi memang Pak Ketua ini memang dia selalu sehat ditanya, walaupun dia lagi sakit. Kemarin soalnya tolong di event, saya lihat so capek sekali. Cuma lantaran dia mau event kemarin drag bike itu terlaksana dengan sukses, dia ke sana kemarin. Nanti video Bapak Patuan Kuba nanti mau posting di FB-nya Torang dengan Gobek Production. Nanti kamu lihat bagaimana semangatnya Pak Ketua mensukseskan acara drag bike. Oke, Torang masuk di segmen pertama. Ini Pak Ketua. Ini Pak Ketua habis dilantik ya, baru dilantik jadi Ketua IMI Banggai Laut. Ini bagaimana sedikit cerita ini? Pak Ketua pun tiba-tiba Ketua DPRD, turun tahu toh, anggota sebelum itu Wakil Ketua 1. Nah sekarang jadi Ketua DPRD Kabupaten Banggai Laut. Nah ini kenapa langsung ke IMI? Ini turun tahu ini Ketua IMI ini harus tahu standing. Tiba-tiba Pak Ketua ini, tiba-tiba saya, Bapak Patuan Kuba jadi Ketua IMI. Ini bagaimana? Ini ajakan dari siapa ini? Oke, ya, baik. Sebenarnya cita-cita atau ingin mau jadi Ketua IMI tidak pernah terlintas. Nah, cuman karena ada aspirasi, ada dorongan dari kawan-kawan anak muda Banggai Laut supaya minta saya pegang IMI Banggai Laut. Mereka berpikir kalau yang mungkin yang punya jabatan, kalau pegang satu organisasi itu dianggap bisa mensukseskan. Iya. Mereka menyampaikan cukup ketua yang pegang, nanti orang yang jalan. Tapi ya saya selama berorganisasi tidak hanya sebatas simbol organisasi, tapi betul-betul juga saya berposisi sebagai ketua, bisa juga jadi anggota. Nah, maka saya ambillah mandat ketua ini. Saya ambil, kemudian langsung diundang hadiri Rakerprop di provinsi, kemudian dikukuhkan. Yang foto sama Ketua Pon itu? Ya. Adinda Patur ya? Ya, sama-sama di situ. Setelah itu pulang, saya ikuti, kemudian sekitar 4 bulan kemudian, ya kami kumpul di anak-anak muda Banggai Laut yang punya hobi main motor, duduk sama-sama untuk mendiskusikan kira-kira agenda apa yang orang bikin tahun 2025 ini. Ya. Diskusi-diskusi ya teman-teman bilang bisa ini. Saya bilang, baru 4 bulan ini kan? Kita bilang, teman-teman suka kasih mandat saya jadi ketua ini. Orang mesti harus kerja karena saya so ikut Rakerprop. Ya, orang juga harus buktikan. Sudah duduklah sama-sama, maka diskusikanlah untuk mau bikin kegiatan apa. Lahirlah ide untuk bikin drag bike. Drag bike. Nah, saya potong. Jadi drag bike ini dibuat memang lahir dari ide nongkrong tadi bersama anggota-anggota ini. Nah, seperti yang saya ketahui ini drag bike ini yang pertama kali di Banggai Laut. Bahkan di Banggai sendiri, teman-teman kalau bisa kalian ingat, 15 tahun itu
terakhir dibuat drag bike di Look. Nah, itu DP ribet minta ampun. Nah, itu kemarin yang 15 tahun yang dilakukan oleh Bang Gai bukan berskala nasional. Nah, hari ini kenapa berani sekali? Bahkan kemarin ada IME, orang-orang IME yang Pak Ketua kasih datang di Banggai Laut. Ini bagaimana? Kenapa mesti semewah itu? Maksudnya Pak Ketua ini tidak berpikir nanti kan itu sedikit budget minta bani Pak Ketua. Saya tahu kalau bikin event seperti itu tidak kecil itu. Artinya dengan Pak Ketua yang baru 4 bulan menjadi ketua IMI Balut seberani itu. Apa karena linear dengan Pak Gup berani atau bagaimana nih? Coba dijelaskan. Iya, terkait juga komitmen teman-teman anak muda di sini memang dukungan juga dari pemerintah daerah sendiri. Karena memang sumber pembiayaan kegiatan barusan kan juga memang dari hibah pemerintah Kabupaten Banggai Laut. Tapi kan memang ya belum cukup. Maka ya kami juga coba untuk melakukan komunikasi dengan pihak-pihak sponsor. Dalam perjalanan saya lihat sponsor juga ini barangkali. Saya lihat ini ragu dengan pertama kali kegiatan yang mau dibikin. Mungkin ya sponsor-sponsor besar ragu. Sehingga ya belum bisa memberi lebih dibanding misalnya kegiatan-kegiatan otomotif di daerah lain. Tapi ya tidak memutuskan semangat juang kami untuk melanjutkan ini kegiatan karena ini sudah terlapor dan sudah membumi, sudah melangit di bumi Tanah Monondok. Jadi modal nekat juga ini memang modal nekat sudah jalanlah dengan segala kekurangan. Tapi ya alhamdulillah setelah kami buktikan provinsi juga IMI Provinsi Sulawesi Tengah datang kemari juga kaget. Dengan persiapan, dengan standar nasional. Fasilitas yang kami siapkan cukup ya dan alhamdulillah mendapat pujian dari teman-teman IMI Provinsi Sulawesi Tengah dan mereka berharap drag di Banggai Laut ini bisa dijadikan sebagai ciri khas Banggai Laut untuk kegiatan otomotif. Nah ini yang saya mau tanya ini kan kalau orang pernah terakhir itu saya cerita tadi 15 tahun lalu bukan hadiah motor. Ini hadiah motor ini dari mana? Dari sponsor. Ini luar biasa ini kalau hadiah motor kan so besar ini. Skalanya sudah skala besar. Hadiah motor ini bukan dari sponsor. Bukan dari sponsor. Kalaupun ada paling hanya berapa persen? Kecil persentasenya, sisanya ya tambahan dari dana hibah yang dari pemerintah daerah. Itu tadi. Sisanya juga dari uang pendaftaran yang kami dapat. Siap. Itu yang kami alokasikan untuk buat hadiah. Jadi memang uang hadiah tunai yang kami siapkan itu 55 juta. Hadiah motor 2 unit. 2 unit motor 55 juta, Pak, baru pertama. Jadi, tapi ini artinya saya melihat memang Pak Ketua hari ini ada beberapa kemarin saya wawancara anak-anak muda terus yang termasuk juga pembalap-pembalap. Artinya mereka sangat berterima kasih ini. Artinya berkat Bapak Patuan, Bapak Ketua, dorang pe hobi tersalurkan. Orang mau ada event-event mungkin orang ini bisa ada event-event yang terus kemudian bisa mewakili Banggai Laut ke daerah-daerah lain. Nah, sebelum itu bukan cuma ini yang saya tahu bahwa Bapak Patuan ini membuat acara sebesar dan semeriah itu. Ada dulu kalau tidak salah Pak Pramuka itu yang saya pernah lihat di video itu. Itu bagaimana itu? Sampai ada apa nama itu? Jambore kalau tidak salah. Jambore cabang. Ini bagaimana? Sedikit cerita itu. Bagaimana sih? Tiba-tiba ada jambore di Banggai Laut. Silakan. Kebetulan saya juga ini diberi mandat sebagai ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Banggai Laut itu kalau tidak salah di bulan Juni tahun ini. Bulan Juni. Terpilih bulan Juni lewat Musda. Setelah itu kami laksanakan agenda upacara memperingati hari ulang tahun Pramuka tanggal 14 Agustus. Cukup ramai. Setelah itu kami siapkan jambore tingkat kecamatan. Setelah itu jambore tingkat cabang. Yang dihadiri kurang lebih sekitar 1.800 sampai
2.000 orang pada saat itu. 2.000 orang. 2.000 orang. Nah, kumpul hampir tadi setengahnya Bangka ya kita kumpul di situ. Nah, Itu pun orang tutup, tidak terima pendaftaran untuk gugus-gugus depan iya, masing-masing iya, iya. regu, ditutup karena orang masih mapaksa, Bapak saya masuk lagi. tetap bisa. Ini saya lihat sedikit saya lihat di Facebooknya. Ini ada Facebooknya Pak Patuan Kubah. Beliau juga ini salah satu menurut saya anggota legislatif yang aktif sekali di sosial media. Ya, Facebooknya itu Patuan Kubah ya. Ya, Instagram juga Patuan Kubah. Terus kemudian ada TikTok juga Patuan Kubah. Saya lihat memang VT itu ada, saya lihat ada acara malam mungkin itu yang penutupan oh itu ya, ramai sekali. Ada drone juga. ya, Itu penutupan mungkin Kota Sarai. penutupan. Penutupan. Ini luar biasa. Ada Pak Bupati mungkin Pak Rogi. Ada Pak Bupati yang buka, Pak Bupati yang tutup. Pak Bupati yang buka, Pak Bupati yang tutup. Ya, Luar biasa. Nah, oke, kita bergeser. Tadi sudah event drag bike, terus kemudian jambore tadi, pramuka itu. Nah, paling tidak sebenarnya ini di awal. Cuman paling tidak Pak Patuan, Kakanda Patuan ini sedikit tidak bercerita tentang Pak Patuan ini sebenarnya dulunya ini apa profilnya. Kon tiba-tiba jadi politisi, jadi ketua organisasi, jadi pramuka dan sebagainya, suka campur semua ini. Ini dulunya Pak Patuan ini sebenarnya apa dulu? Profilnya ini bagaimana? kalau ini dari perguruan tinggi atau sebelumnya? Sebelumnya. Oh, sebelumnya. Nah, waktu masih di Luka, Oke, silakan ya, bercerita. ya, baik. Sedikit saja. Oke. Kalau saya ini kan memang SMP saya di Luwuk, Oke. SMA saya di Luwuk. Oke. Jadi memang ya perjalanan saya punya hidup itu hampir separuh juga di Luwuk untuk saya punya urusan pendidikan. Oke. Nah, jadi ya besar, makanya kenal dengan teman-teman di Luwuk banyak. Ya sama mungkin sama dengan teman-teman yang lain. Oke. Ya pernah hidup di dunia hitam, Oke. pernah berproses, tapi ya karena mungkin jalannya ya saya harus sempat kuliah di Luwuk, Di Unisma. di Untika. Pernah jadi mahasiswa Untika. Untika sama dengan almarhum Pulu. Oh, Alhon Pulu. Oh, itu taman dekat ya? Taman dekat Indra Soho, Oh, sama-sama Indra orang Soho, satu iya. kelas, orang Dengan senior. juga Gio juga ya? Iya. Dong kakak Gio, Iya, iya. dan orang Nanang lainnya. Nanang, Nah, sudah teman-teman bergaul. Setelah itu kuliah di Luwuk, di Manado, betul-betul memang mau berangkat ke sana betul-betul kuliah. Jurusan sospol atau? Hukum di Fakultas Oh, Hukum iya, di Universitas Samratulangi ya. Jadi memang betul-betul kuliah, akhirnya betul-betul mau berproses. Oke. Ikut organisasi intra, ekstra. Jadi sejak dari kampus memang kebetulan saya salah satu mahasiswa Muslim yang diberi jabatan di Universitas Samratulangi di kampus ya. Di Muslim di Unsrat ini kan terbatas, kita minoritas, tapi alhamdulillah saya diberi tempat untuk memegang jabatan sekretaris BPM pada saat itu. Sekretaris BPM. BPM itu Badan Perwakilan Mahasiswa, sama dengan kalau orang di DPRD Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi di DPRD waktu mahasiswa memang sudah jadi jadi Badan Perwakilan Mahasiswa. Kembali ke masyarakat jadi Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan juga pada waktu itu tidak. Kritis juga pada waktu itu. Terlibat juga ya? Terlibat di proses itu. Akhirnya masuk ke dalam sistem pemerintahan. Tapi itu memang ya yang membekali saya bahwa pernah jadi parlemen jalanan. Siap. Sekarang ya masuk dalam sistem pemerintahan ya, karena memang ya kadang ya begitu kuat pengaruh, begitu kuat sistem mempengaruhi orang ya mengenai masalah orang dulu melawan kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat. Sekarang orang di dalam sistem. Jadi ya alhamdulillah masih tetap konsisten untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat. Ketika ada kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak ya orang coba tarik supaya berpihak. Iya, seperti melawan kenangan dulu ya. Kira-kira begitu. Jadi memang kalau saya melihat ini pandangan saya, pandangan saya bahwa kalau secara karir politik hari ini seorang Patuan Kubah itu sangat cepat progresnya. Artinya ini periode kedua. Ketiga. Jadi periode pertama
sudah jadi wakil ketua belum? Anggota dulu. Anggota. Terus periode kedua wakil ketua 1. Wakil ketua 1. Periode ketiga beliau jadi ketua DPR. Nah, ini gambaran bahwa berpolitik memang perlu progres. Tidak mesti duduk di situ di tempat terus. Jadi artinya kalau Pak Patuan mungkin punya misi sendiri untuk bagaimana berpolitik ini. Iya. Kalau mungkin dari saya ya, testimoninya dari saya sendiri bukan orang lain. Saya menjalani politik ini bagi saya ya seni. Seni. Itu luar biasa. Seni. Ya, rupa orang ini memang ya politisi, jabatan ini yang dipilih oleh masyarakat. Saya berpikirnya ya kembali. Karena saya jadi anggota DPR, jadi wakil ketua, jadi ketua, jadi yang terhormat kembali ya karena masyarakat. Betul. Jadi selama pengabdian dari periode saya yang pertama, yang kedua, kembali masyarakat yang saya urus. Betul. Jadi kalau bukan karena masyarakat belum tentu orang dipanggil yang terhormat. Kadang di pesta dipanggil duduk di muka maju Pak. Tapi kadang tong lupa karena itu yang di belakang tong di muka. Iya betul. Jadi memang ini sangat apa ya? Kalau bisa dibilang dinamika politiknya Pak Patuan ini luar biasa. Bayangkan 3 periode beliau langsung menduduki jabatan ketua. Artinya, tapi paling tidak mungkin Pak Ketua menganggap kita sama semua kalau DPR sama semua. Mungkin kalau ketua ya ada kebijakan-kebijakan tersendiri ya. Cuma itu yang membedakan mungkin. Iya, kalau saya pikir memang anggota pimpinan sama sebenarnya. Sama. Memang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan itu diatur apa yang menjadi kewajiban maupun hak dari pimpinan anggota. Pada prinsipnya sama. Kita dipilih oleh rakyat. Jadi Pak Ketua memang proses berpolitik maupun berorganisasi Pak Ketua memang itu dari dulu. Bukan nanti hari ini jadi ketua DPR kemudian bayangkan jadi ketua, jadi apa? Sekretaris BPM, ya malang melintang juga di Himpunan Mahasiswa Islam. HMI juga. Jadi begini, Pak Ketua ini saya mau tanya ini Pak Ketua. Ini Pak Ketua ini kan ketua DPR. Ini sebenarnya kan sudah lumayan sibuk kan. Nah, kenapa lagi masih mau urus lagi organisasi-organisasi ini? Apa tidak suak ini kalau orang capek ini urus sama gini? Nah, ini kenapa? Silakan Pak Ketua. Ya. Tadi ya, barangkali mungkin hobi juga saya ini berorganisasi. Mungkin karena dari kuliah sampai selesai harusnya kan ya kadang memang jadi pejabat itu ya karena urusannya banyak, urus konstituen, urus masyarakat, urusan publik. Tapi mau sibuk-sibuk lagi urusan organisasi. Jadi bagi saya memang melakoni unsur ketua dalam sebuah organisasi itu ya memang bagian dari memang saya punya hobi untuk bapimpin. Iya, hobinya. Ya, bapimpin. Mungkin muncul dari jauh sebelum itu. Jadi kalau dia muncul sekarang, kemudian tidak habis-habis, biasa Maitua, kan kebetulan Maituan kan teman kuliah. Biasa kadang selesai kegiatan, bok-bok garang. Karena ini suak-suak dari kuliah berorganisasi, anggota DPR berorganisasi, wakil ketua, ini ketua DPR, sotek berhenti jabatan nih, Betul juga itu. Artinya memang kalau saya melihat kenapa susah semua juga, mati suak ini orang ini. Jadi saya juga sebenarnya sih ingin juga menyampaikan pesan ke teman-teman yang lain bahwa kan dianggap ini ketika orang yang punya jabatan di unsur pimpinan daerah itu pegang jabatan yang lain, ketika pegang jabatan itu dianggap paling ya hanya simbol, hanya formalitas. Tapi bagi saya itu tidak boleh. Saya tetap membuktikan bahwa saya adalah pimpinan organisasi ya terlibat langsung dalam proses kegiatan, baik dari pertama dari perencanaan sampai pertanggungjawaban, apalagi di pelaksanaan. Jadi itu pesan sebenarnya kuat ke teman-teman yang lain. Saya dianggap awalnya itu contoh misalnya di kegiatan pramuka, saya dianggap hanya mau dijadikan simbol. Tapi setelah saya pegang, saya kerja,
sampai terlibat kontrol lapangan, pegang baliho pun, pegang tenda pun terlibat, dorang tak tahu. Iya. Hanya ketua bekerja, Mhm. terpaksa yang lain juga bekerja. Soalnya itu pesan, Iya, benar. ketika orang sudah di SK-kan lewat surat keputusan ya Harus konsekuensinya adalah capek. aktif, Ini aktif dan capek. terlibat. Nah, ini kan seperti yang orang lihat toh, pada umumnya kan banyak juga pejabat-pejabat yang kemudian dimandatkan menjadi ketua, itu kadang-kadang cuma sebagai formalitas. Ya, Itu banyak contoh. Ya perlu saya sebut toh, ya, itu banyak contoh. Nah, kalau Pak Ketua punya ini agak lain. Saya lihat memang begitu dimandatkan jadi ketua, bekerja. Sampai macam kemarin itu drag bike, saya lihat ke sana kamari, saya bilang ini kalau ditabrak motor ini. Ke sana kamari, artinya mungkin pemahaman Pak Ketua berorganisasi mungkin ya, yang mesti aktif tadi. ya, Bisa orang ya, dulu, kemudian cuman menjadikan simbol ketua dan sebagainya. ya. Karena mungkin rasa tanggung jawab saja. Yang Tanggung jawab. tinggi, tanggung jawab. Itu Karena saja. saya pikir ketika orang bikin event, bikin kegiatan, ini kegiatan ya orang berusaha untuk tidak ada celah, Betul. untuk orang dicemooh nanti. Betul. Apalagi sekarang dengan majunya teknologi, masyarakat Iya. protes ini domba ketik 1 jari ini langsung tong diribut akan. Jadi ya saya berusaha terlibat dari bawah, Iya. dari hari pertama, hari kedua, Oke. menjaga ruang-ruang untuk tidak ada celah orang terjadi kesalahan. Betul. Apalagi ya kegiatan otomotif barusan kan cukup berisiko, apalagi Iya, betul. pertama. Tapi alhamdulillah respon masyarakat Banggai Laut luar biasa. Oke. Saya pikir ini mungkin mau sepi penonton. Tidak ramai kemarin sore. Ternyata yang saya heran juga, yang saya bangga juga kemarin itu, baru pertama tong bikin ternyata banyak pembalap yang muncul. Iya. Ternyata persiapannya dorang luar biasa. Sudah sama dengan Iya, pembalap-pembalap lain, punya pedok yang Iya. luar Bahkan biasa, seragam. sudah kostum, apa semua. dari kru, mekanik, manajer sampai racer, Iya. ada semua telang. Bahkan ternyata ya sudah mereka siapkan juga. Iya, Jadi saya benar. pikir ya mudah-mudahan ya, misalnya pesan ke publik bahwa Banggai Laut ini ya Iya. maju. Iya, benar. Anak-anak Banggai Laut ini ya so siap. Iya, sosial. Orang bukan lagi Banggai yang dulu barangkali. Iya. Ya pagelaran ini juga mau menyampaikan ke publik bahwa Banggai Laut ini sudah cukup maju. Iya. Sudah sama dengan Banggai. Setara lah. Kita setara. Ya kita bolehlah Iya. anak-anaknya kita Betul. bisa, supaya juga ini juga menjadi tontonan untuk masyarakat Banggai Laut. Selama ini barangkali kegiatan otomotif ini kan hanya ditonton di media sosial, di TV, tapi hari ini kan ya kami suguhkan di Banggai Laut langsung. Setidaknya ini menjadi tontonan baru, mainan baru untuk masyarakat Banggai Laut. Siap. Salah satu bentuk support Ketua IMI terhadap anak-anak muda ya. Ya. Khususnya dunia otomotif. Ya. Oke, sebelum kita ke closing statement, ini saya mau tanya ini. Dan masalah kemarin event apa semua, ini kira-kira banyak juga kemarin ada harapan dari teman-teman kemarin peserta. Orang bilang kalau bisa bikin lagi. Kalau begitu Gio diundang lagi. Ini ada rencana lagi yang mau buat lagi kedua kalinya, atau mungkin ada event. Ada kemarin minta grass track Pak Ketua, dia bilang kalau boleh juga Pak Ketua disampaikan grass track. Oh iya. Iya, terkait ini memang animo anak-anak muda Banggai Laut. Itu tadi kan yang saya bilang di awal, kegiatan awalnya ini barangkali ya mungkin ya, ini kan harusnya ini pembalap-pembalap dari luar juga datang. Nah, cuman yang teman-teman di Toili yang saya dengar di Look ini sebagian ya menghadiri grass track di Morowali. Iya, agak ini bersamaan jadwalnya bersamaan karena lebih siap di sana. Karena saya dengar teman-teman di Toili juga kan basicnya grass track, jadi lebih memilih ke sana. Mungkin juga bisa jadi ya, orang juga mesti realistis, mungkin DP hadiah jauh lebih besar di sana. Masalah hadiah tidak. Tapi ya mudah-mudahan ya berikut ya orang juga harus mampu menyuguhkan, menampilkan hadiah yang menarik lagi. Iya. Pertanyaan terakhir, ini Pak Ketua kan saya lihat berpindah-pindah kamar ini, artinya dari kamar 1 anggota, kamar 2 wakil ketua 1, terus kemudian kamar ketiga ini jadi ketua DPR. Ini minta maaf ya Pak Ketua. Ini mau tetap 2029 nih sahabat cerita ini. Mau tetap di kamar yang sama hari ini atau mau pindah kamar ini? Karena ini saya dengar ini
kemarin ini minta maaf Pak Ketua, banyak saya kemarin juga, artinya banyak berinteraksi dengan warga Balut. Kan? Orang coba bilang, kayaknya kalau Pak Patuan berubah dia karena 2030 kalau dia mau maju bupati apa. Dong yang bilang Pak Ketua ini, bukan saya yang minta. Ini ada tidak rencana itu? Ada keinginan 2030 itu mau maju pilkada Bangka Laut. Sebenarnya ini kan sudah 3 kali jadi anggota, wakil ketua, ketua. Oke. Sebenarnya saya semua istirahat. Berpikirnya istirahat dari legislatif. Oh iya. Oke. Tapi kan kenapa saya memilih istirahat? Ini kan kalau 3 periode di DPRD, nanti kalau terlalu lama juga, nanti dong pikir tong juga mencari. Artinya orang mesti fair juga. Ini kan jalur pengabdian untuk masyarakat. Bagi saya, kalau tong terlalu lama juga, dikira juga mencari di situ. Kenapa saya berpikir, orang juga harus ada regenerasi. Betul. Masih ada tong adik-adik yang antri. Iya, memberikan kesempatan. Ya, contoh saya di kampung. Kalau saya 3 periode, Bangkali juga banyak yang mau, tapi karena saya masih di situ. Betul. Dong saya tidak bisa bikin apa-apa. Iya. Samanta dong semua lewat umur juga. Betul. Jadi saya harus sadar diri. Oke. Nah, 3 periode sudah saya harus pindah. Apakah pindah ke DPRD provinsi, atau pindah ke DPR RI, atau ikut pilkada misalnya. Tapi terkait pilkada, kalau ditanya misalnya, sempat saya ditanya teman-teman lain, baik ketua, mau maju pilkada, kira-kira saya bilang kalau jalan yang saya jalani ini tidak usah lagi kamu orang tanya. Betul. Ini tinggal tunggu saja sampai takdir saja dan rezeki. Betul. Karena jalan yang saya tapaki hari ini sampai di titik ini, sampai di puncak ini jalan. Iya. Ya. Jadi perjalanan panjang 3 periode itu jalan. Jadi kalau saya pun misalnya mau pindah kamar ke eksekutif, memang dia jalan. Iya. Artinya berserah ini. Ya, orang kembali ke masyarakat saja. Nanti ya, orang rezeki kalau misalnya dibukakan jalan, dimudahkan tompe urusan, tong maju, kembali ke masyarakat saja. Iya. Jadi untuk sisa masa jabatan periode ketiga sebagai ketua ini ya, mengabdi saja dulu, laksanakan tugas dengan baik, urus dan layani masyarakat pe urusan, fasilitasi masyarakat pe kekurangan dan lain sebagainya. Kalau untuk nanti misalnya, kalaupun memaju di pilkada nanti, kalaupun orang sehat-sehat panjang umur, kembali ke masyarakat saja. Biar tong juga mau maju, tapi kalau masyarakat tidak dukung, tidak bisa juga. Siap. Oke. Jadi memang itu tadi, jadi kisi-kisi. Jadi memang kalau yang saya kutip, minta maaf yang saya kutip bahwa pilkada mungkin mau anggota DPR provinsi, DPR RI mungkin. Ya, contoh. Contoh. Jika masyarakat mau dan itu tadi itu takdir, kenapa tidak? Gaspol, Pak Mujo. Oke, mungkin sebelum kita tutup, closing statement buat teman-teman yang menonton nanti ini, khususnya masyarakat Bangka Laut. Silakan. Baik, untuk masyarakat Bangka Laut maupun sekitarnya ada di Bangka Basudara, bagi saya jabatan yang saya tapaki hari ini, yang saya emban hari ini adalah mandat rakyat. Jadi kita gunakan sebaik mungkin untuk kepentingan rakyat, ya, agar kita mendapatkan tempat dan bisa memenangkan hati rakyat. Iya, memenangkan hati rakyat. Jadi Pak Ketua, makasih banyak ini atas undangan juga kepada kita. Ada Bapak Gio, ada Bapak Ibang. Ini kalau boleh, setiap ada event boleh dikontak. Nanti mau kode. Oke, makasih banyak Pak Ketua. Semoga saya berharap juga, insya Allah Pak Ketua sehat-sehat selalu. Amin. Dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan insya Allah 2030 saya sebagai pengamat politik menginginkan juga ingin maju. Oke, mungkin terima kasih banyak. Akhir kata saya Gobek 88.
Bapak Patuan Kuba pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.